تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat, dan ini merupakan nikmat besar yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Al-Quran. Nikmat kita bisa membaca Al-Quran, nikmat kita dimudahkan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini nikmat yang besar Bapak Ibu, yang harus kita syukuri agar nikmat yang seperti ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjadikan hati kita semakin cinta kepada Al-Quran. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? 70. Kita baca sampai ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Baik, di sini ada dua ayat yang agak mirip ya, yaitu ayat 70 dan ayat 71 ya. Sama-sama diawali ya ahlal kitab. Di ayat 70 ya ahlal kitab lima takfurun. Yang di ayat 71 lima talbisunal haq. Ujungnya wa antum ta'lamun. Sedangkan yang di ayat 70 wa antum tashhadun. Nah, ini kalau nggak teliti Bapak Ibu, nggak konsentrasi saat menghafal atau murojaah, biasanya ketuker. Nah, disinilah tantangan penghafal Al-Quranul Karim. Ya, makanya kenapa penghafal Quran itu kebanyakan mereka nggak begitu kritis ya, karena pikirannya udah habis untuk mikirin hafalannya, Bapak Ibu. Ya, jadi mikirin ayat-ayat yang mirip itu betul-betul menguras ya kan, menguras pikiran jamaah rahimakumullah ya. Tapi alhamdulillah panjenengan tidak terkuras pikirannya karena tidak menghafal ya. Baik, ayat 70. Ayat sebelumnya jamaah rahimakumullah berbicara tentang ahlul kitab ya, yang mana mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Ini bagi orang Yahudi. Sedangkan orang Nasrani juga demikian, menganggap atau mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Lalu kemudian di ayat 67 Allah Subhanahu wa taala membantah dengan tegas bahwa Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah seseorang hanifan, yang beragama hanif, yang lurus, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang musyrik. Kemudian di ayat 70 Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab. Mereka paham tentang kebenaran tetapi mereka ingkar. Mereka mengerti ayat-ayat Allah yang ada pada Nabi Muhammad, akan tetapi mereka kufur. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah mengatakan, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah padahal kalian menyaksikan kebenaran ayat-ayat tersebut. Nah, dalam ayat ini Allah tidak memanggil Yahudi atau Nasrani, padahal maksud ayat ini ditujukan kepada Yahudi Nasrani, karena bila disebut ahlul kitab maka maksudnya adalah Yahudi Nasrani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang mulia, ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, kutubuku, ahli buku, ya ahli kitab. Jemaah rahimakumullah. Itu kalau ada orang dipanggil ahli kitab, itu panggilan yang mulia atau yang biasa? Mulia. Misalnya ada panjenengan yang dipanggil ahli Quran, ya kan, ahli fikih, ahli hadis, ya kan,
Nah, mereka dipanggil oleh Allah dengan ahli kitab. Ini panggilan yang menunjukkan kemuliaan, kehormatan. Tapi setelah panggilan itu Allah mencela mereka. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah tidak memanggil ya Yahudi, ya Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah? Nah, sebenarnya panggilan atau sapaan yang mengandung kemuliaan ini Bapak Ibu untuk mencela mereka. Sama seperti ini. Wahai Ustadz, kenapa Anda mencuri? Kan? Dipanggil Ustadz itu kan panggilan terhormat. Tapi ujungnya menyakitkan. Ya Ustadz, kenapa Anda mencuri? Seakan-akan kamu kan Ustadz, kok bisa-bisanya kamu mencuri? Dan begitu. Kemudian ya Imam, ya Syekh, kenapa Anda mencuri? Kenapa Anda bermaksiat? Kamu kan syekh, kamu kan seorang imam, seorang yang berilmu. Kenapa Anda melakukan perbuatan maksiat? Nah, jadi panggilan itu sebenarnya untuk mencela. Jemaah rahimakumullah. Ya. Betapa malunya ketika seseorang itu dipanggil dengan panggilan yang mulia, tapi setelah itu dijatuhkan. Ibarat diajak ke gunung, naik, setelah sampai ke puncak dijatuhkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sama dengan ayat ini. Ya ahlul kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian kan ahlul kitab. Kalian ngerti kitab Taurat, kitab Injil. Di dalam kitab itu ada tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah? Padahal kalian menyaksikan kebenaran dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Baik. Kenapa hanya mereka yang disebut ahlul kitab, Bapak Ibu? Ya. Kenapa orang muslim tidak disebut ahlul kitab? Bukankah orang muslim juga punya kitab? Apa kitab kita? Al-Quran. Kalau ada orang ahli Quran, apakah dia dikatakan ahli kitab? Tidak. Ya kan? Kenapa orang muslim tidak disebut ahli kitab? Karena ahli kitab ini panggilan khusus atau istilah khusus yang disematkan oleh Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, yang tidak beriman kepada Allah. Apabila mereka beriman kepada Allah, maka sifat ahlul kitab itu akan dihilangkan. Seperti orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia tokoh Yahudi, ulama Yahudi ya. Tapi setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, maka julukan ahlul kitabnya dihilangkan oleh Allah. Allah menggunakan istilah ilmun minal kitab. Dia punya pengetahuan tentang Alkitab. Jemaah rahimakumullah. Ya. Padahal ahlul kitab itu Bapak Ibu dalam hadis dikatakan kalau beriman pahalanya 2. Beda dengan orang yang bukan ahlul kitab ya, orang musyrik, orang kafir murni ya. Mereka tidak pernah kenal kitab, tidak pernah kenal Nabi, itu kalau beriman pahalanya hanya 1. Jemaah rahimakumullah. Ahlul kitab jika mereka beriman pahalanya 2 kata Nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Salasatun lahum ajran. Ada 3 golongan yang mana mereka mendapatkan 2 pahala. Nah, kalau kita termasuk salah satu dari 3 golongan ini berarti kita dapat 2 pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahlul kitab yang beriman kepada nabi sebelumnya, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, dan dia juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena dia beriman kepada nabi sebelumnya dengan ajaran sebelumnya, dan pahala ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Kemudian orang yang kedua yang dapat 2 pahala adalah wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Budak apabila dia menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala karena menunaikan hak Allah dan pahala karena menunaikan hak majikannya. Biasanya budak Bapak Ibu hanya menunaikan hak majikannya.
Sebab dia sibuk mengabdi kepada majikannya, akhirnya tidak sempat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Seorang, kata Nabi, yang memiliki budak perempuan. Lalu budak perempuan itu dididik oleh dia dengan baik, diajarin dengan baik, kemudian dibimbing dengan baik, lalu setelah itu dimerdekakan, setelah dimerdekakan dinikahi. Maka dia dapat dua pahala. Ini budak, bukan pembantu. Karena pembantu dengan budak itu beda. Budak itu nggak digaji Bapak Ibu. Kalau pembantu digaji nggak? Gaji, jamaahullah. Ya, jadi kalau jenengan punya pembantu Pak, dididik pembantunya dengan baik, dibimbing, diarahkan, habis itu dinikahi, pahalanya tetap satu. Ya, pahalanya nggak dua. Jamaah rahimakumullah. Ya, kecuali yang bersangkutan adalah budak. Jadi ahlul kitab ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan dua pahala, Bapak Ibu. Adapun jika mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka kepada nabi-nabi sebelumnya dianggap batal. Karena jelas firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang dimaksud dengan ahlul kitab. Baik. Adapun umat Islam, ya, umat Islam yang berinteraksi terus dengan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka mereka tidak disebut ahlul kitab, tapi disebut ahlul Qur'an. Ya, ahlul Qur'an. Ada hadisnya, kata Nabi, Allah punya keluarga di antara manusia. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlul Qur'an. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Baik. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita dikatakan oleh Nabi sebagai keluarganya Allah. Nah, keluarga itu pasti diprioritaskan, Bapak Ibu. Ya, pasti diprioritaskan. Kemudian jemaah rahimakumullah, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian wahai ahlul kitab mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ayat-ayat mana yang diingkari oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ini? Kata ulama, ayat yang ada di dalam kitab Taurat dan ayat yang ada di dalam kitab Injil. Ya, terutama ayat yang menyebutkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingkari oleh mereka, Bapak Ibu. Ya. Mengingkari satu ayat itu sama saja mengingkari semua ayat, karena satu ayat dengan ayat yang lain ada kaitannya. Kita mengingkari satu ayat Al-Quran, misalnya kita mengingkari tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, berarti kita mengingkari semua ayat. Nah, mereka mengingkari ayat tentang kenabian Muhammad dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, makanya mereka disebut dengan lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalilnya ada di surah Al-A'raf ayat 157, Bapak Ibu. Tentang orang-orang beriman yang mana mereka mengikuti nabi yang ummi, yang mana nabi yang ummi itu mereka dapatkan di dalam tercatat di dalam Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi tentang kenabian Muhammad sudah termaktub dalam Taurat dan Injil. Nah, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka dicela dengan ayat ini, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan. Kalau diterjemahan apa artinya? Mengetahui apa menyaksikan? Mengetahui. Nah, tashhadun makna aslinya adalah menyaksikan. Padahal kalian
menyaksikan bukti-bukti kebenaran ya dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas. Jadi ketika mereka baca kitab Taurat, baca kitab Injil, Bapak Ibu, ciri-ciri nabi yang terakhir itu semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan mereka mengetahui, mengenal Nabi Muhammad itu ciri-cirinya sebagai seorang nabi ya. Itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang mendapatkan Alkitab sesungguhnya mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Subhanallah. Ya. Nah, sehingga ayat ini mempertanyakan, kenapa sih kalian kok nggak beriman? Kenapa sih kalian kok ingkar kepada ayat-ayat Allah yang sudah jelas itu? Ya. Ini pertanyaan bukan untuk meminta jawaban. Ya. Tetapi supaya mereka berfikir. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada satu riwayat tentang Abdullah bin Salam, Bapak Ibu. Satu ketika Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang ayat bahwa ahlul kitab itu mengetahui ciri-ciri kenabian sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, ana a'lamu bihi minni bibni. Saya lebih mengetahui Muhammad daripada anakku sendiri. Umar bertanya, kenapa demikian? Lalu dia menjawab, li'anni lastu asyakku fi Muhammad annahu nabi. Karena aku tidak ragu bahwa Muhammad itu seorang nabi. Sedangkan anakku, mungkin aku ada keraguan. Bisa jadi istriku berkhianat dengan laki-laki lain. Ya. Ini ucapan Abdullah bin Salam. Kemudian setelah Abdullah bin Salam menjawab demikian, Umar mencium kepalanya Abdullah bin Salam. Ya, faqabbala Umar ra'sahu, maka Umar mencium kepalanya Abdullah bin Salam. Ya, ini sunnah ya, sunnahnya para sahabat. Kalau ada orang yang yang mengagumkan, orang yang punya komitmen yang baik, Bapak Ibu ya, orang yang baik ya, orang yang lurus, dianjurkan untuk dicium kepalanya. Nah, bukan orang yang kafir yang dicium kepalanya. Ya. Ya, jadi dulu kan sempat viral itu. Ada seorang tokoh di Indonesia mencium kepalanya Paus, jemaah rahimakumullah. Ya. Dia yang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Ya, dicium kepalanya. Umar mencium kepala Abdullah bin Salam. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam ini yang awalnya ahli kitab, bahkan ulamanya, tapi kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Ya, orang Arab tuh biasa ya, kalau ada apa-apa itu dicium kepalanya. Apalagi ketika dalam keadaan marah gitu kan, dicium kepalanya supaya tidak marah. Nah, beda dengan kita. Kita ini kalau dicium kepala malah tambah marah. Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 71. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Nah, ini celaan yang kedua ya. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur-adukkan yang hak bil batil dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Baik. Dalam satu ayat ini ada dua kesalahan ahlul kitab yang dicela oleh Allah. Yang pertama, mereka mencampur-adukkan yang hak dengan yang batil. Talbis. Talbis itu artinya menyamarkan sesuatu. Jadi yang benar itu disamarkan sehingga kabur, Bapak Ibu, lalu orang tidak mempedulikan atau tidak mempercayai. Jemaah rahimakumullah, ya. Atau menyamarkan keburukan sehingga orang menganggap itu suatu kebaikan. Jemaah rahimakumullah, itu namanya talbis, dan ini termasuk daripada godaan iblis atau tipu daya iblis. Ada kitab namanya Talbisul Iblis,
ya, tipu daya iblis. Karena iblis itu menyamarkan yang benar seakan-akan itu nggak benar. Sebaliknya menyamarkan yang tidak benar seakan-akan itu benar. Ya, jemaah rahimakumullah. Nah, mereka ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, Bapak Ibu, keburukan yang mereka lakukan adalah talbisul haq bil batil, ya. Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jemaah rahimakumullah. Apa yang dimaksud mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Kata ulama, mereka mencampur pemikiran mereka, ya, dengan kitab Taurat, sehingga nggak bisa dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, Bapak Ibu, dalam kitab Taurat itu. Begitu juga Nasrani, mereka mencampur pemikiran rahib-rahib mereka atau ulama-ulama mereka dengan kemudian dituangkan dalam kitab Injil, sehingga nggak ketahuan mana yang asli, mana yang tidak. Jemaah rahimakumullah, ya, akhirnya banyak sekali perubahan, sehingga yang asli tetap dikatakan asli mungkin, ya, tapi yang tidak asli akhirnya juga dikatakan asli, yang bukan dari Allah akhirnya dikatakan dari Allah. Nah, ini kelakuan ulama-ulama mereka, ya, ulama-ulama mereka. Baik, makanya dalam Islam, Bapak Ibu, kita itu dilarang taklid, ya. Taklid buta itu dilarang, ya. Kita ngikut dalam keadaan pokoknya ikut aja gitu, tanpa kita mencari tahu benar nggak yang disampaikan oleh orang itu, ya, ada dalilnya nggak gitu kan. Nah, itu dalam Islam nggak boleh. Kita diberikan akal oleh Allah untuk apa? Berfikir, ya, untuk berfikir, memahami, cari ilmu. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi ini kesalahan mereka, ya. Jadi mereka mencampur yang hak dengan yang batil, mencampur kitab Taurat dan Injil dengan pemikiran-pemikiran yang pemikiran mereka. Taurat itu yang hak, sedangkan pemikiran mereka batil, Bapak Ibu. Nah, ini yang dihindari oleh Nabi ketika beliau masih hidup, ya. Beliau melarang sahabat menulis selain Al-Quran, ya. Jadi kalau Nabi berbicara, Nabi menyampaikan pesan, Nabi menyampaikan hadis, nggak boleh ditulis, kata Nabi, karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, ya. Hadis itu ditulis jauh setelah Nabi wafat, Bapak Ibu, di masa Imam Malik, ya, kemudian di masa Imam Al-Bukhari, jemaah rahimakumullah, dan seterusnya, ya. Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu, ya, Imam Muslim itu muridnya daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Jadi masanya sangat jauh sekali. Kemudian Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, jemaah rahimakumullah. Kemudian Imam Malik muridnya Imam Nafi', ya. Kemudian Imam Nafi muridnya Imam Al-A'raj, Imam Al-A'raj muridnya Abu Hurairah muridnya Nabi SAW. Jadi jaraknya sangat jauh. Baru ada penulisan hadis, Bapak Ibu. Sedangkan Al-Quran sudah ditulis pada masa Nabi SAW oleh para sahabat. Jadi Nabi melarang menulis hadis, ya, karena khawatir tercampur dengan Al-Quranul Karim. Bahkan di masa sahabat Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran sempat dibakar, dimusnahkan, ya, karena dilihat ada beberapa catatan kakinya para sahabat dalam Al-Quran itu yang kemudian dimasukkan jadi satu, sehingga orang-orang yang tidak paham menganggap itu bagian daripada Al-Quran. Jadi tafsirnya itu dimasukkan juga oleh mereka ke dalamnya, tidak dipisah, jemaah rahimakumullah. Misalnya tentang sholat wusta, lalu disebut juga dalam kurung Al-Asr, ya. Akhirnya sama sahabat Utsman dibakar semua, dimusnahkan. Tinggal satu mushaf yang asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian kesalahan mereka yang kedua, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mereka menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ini kesalahan ahlul kitab yang dicela oleh Allah. Menyembunyikan suatu kebenaran, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya orang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu, orang nggak akan percaya kepada Nabi Muhammad.
Siapa yang menyembunyikan ini kira-kira? Ulama mereka. Mereka sembunyikan ya. Mereka sembunyikan dari anak cucu mereka. Disembunyikan dari anak-anak mereka, dari pengikut mereka. Ya kan? Sehingga pengikut-pengikut mereka tidak tahu bahwa di dalam kitab Taurat itu atau di dalam kitab Injil ada berita tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah disembunyikan sama mereka. Bapak Ibu. Ya. Kenapa mereka tutupi tentang kenabian Muhammad? Yang pertama karena dengki. Ya, mereka dengki karena nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan Arab. Yang kedua karena unsur dunia, Bapak Ibu. Kalau mereka itu ikut Muhammad, ya kan, maka ulama-ulama mereka nggak akan ada kedudukannya. Semua akan berpusat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu ulama-ulama mereka menutupi kebenaran ini, ya kan, supaya para pengikutnya tidak berpindah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada orang kayak gitu itu. Sampai sekarang ada orang berani menutupi kebenaran, berani menutupi yang hak, Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dia tidak mau menyampaikan yang sesungguhnya, ya kan? Karena di balik itu dia mendapatkan keuntungan dunia. Baik. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui, ya. Ini kejahatan intelektual ya yang dilakukan oleh ahlul kitab. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dari ayat ini ada larangan menyembunyikan ilmu. Ya, bahkan ada hadisnya jelas, siapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan buatkan tempat duduk di dalam neraka. Ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang haram katakan haram. Tidak boleh disembunyikan karena untuk kepentingan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini merupakan dalil ya bahwa orang yang melakukan keburukan padahal dia tahu itu hukumannya lebih besar daripada orang yang melakukan keburukan tapi dia nggak tahu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi orang berilmu itu pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana, apa yang kau lakukan selama hidup di dunia? Kemudian dia menjawab, ya Rabb, aku mempelajari ilmumu karena mencari ridhamu. Kata Allah, kamu bohong. Kamu belajar ilmu agar kamu dikatakan orang yang berilmu. Ya. Maka kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Orang-orang mengatakan kamu sebagai ahli ilmu. Sekarang kamu diseret ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab orang berilmu itu besar. Jamaah rahimakumullah. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya padahal dia tahu, itu lebih dihinakan, lebih dimurkai oleh Allah daripada orang yang tidak berilmu. Maka kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan orang Nasrani dikatakan sesat karena mereka beramal tanpa ilmu, Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan berkata begini, saya nggak mau belajar, nanti kalau belajar malah susah ngamalkannya. Nggak boleh begitu ya. Itu termasuk tipu daya iblis. Semakin kita tidak belajar, maka semakin bodoh. Kalau semakin bodoh, semakin mudah diombang-ambing oleh iblis. Jemaah rahimakumullah. Orang berilmu itu sejahat-jahatnya orang berilmu, jemaah rahimakumullah, karena ilmunya itu suatu saat dia akan sadar. Jemaah rahimakumullah. Jadi orang berilmu itu tidak mudah diombang-ambing oleh iblis, oleh keburukan, oleh suasana, oleh keadaan, karena dia berilmu, Bapak Ibu. Ya. Dia tidak akan menjadi korban dalam suatu keadaan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ayat 72. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Nah, ini tentang
ulama-ulama Yahudi atau Nasrani yang cari aman. Jadi tokoh-tokoh mereka itu Bapak Ibu, ada yang terang-terangan menolak Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Salam. Tapi ada juga di antara mereka yang cari aman. Nyari aman. Cari amannya bagaimana? Mereka perintahkan pengikut mereka untuk beriman kepada Al-Qur'an, ya. Wajahan nahar, awal siang berarti pagi. Tapi sore harinya mereka ingkar. Ya. Jadi pagi beriman, kalian kalau pagi-pagi udah ngaku aja beriman gitu. Tapi kalau sore kalian mengingkari apa yang kalian sudah ucapkan tadi pagi, kata pimpinan mereka. Nah, ini orang yang cari aman, berwajah dua. Ya, pagi beriman, sore kafir. Jemaah rahimakumullah. Kalau ketemu orang beriman pagi-pagi, ya kan mereka sholat subuh. Tapi kalau malam, Bapak Ibu, maghrib isya mereka nggak datang. Mereka tidak sholat. Makanya mereka disebut sebagai orang munafik. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sampai sekarang ada orang kayak gini, cari aman. Ya, di sini kayak mendukung ini, tapi ketika di tempat lain menjatuhkan yang kelompok ini. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini orang munafik, tidak punya pendirian yang teguh, Bapak Ibu. Ya. Tapi ada suatu masa kata Nabi, di mana fitnah itu seperti kegelapan malam. Saking dahsyatnya fitnah itu sehingga orang beriman di waktu pagi tapi kafir di waktu sore. Ada hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Badiru bil a'mal fitnatan ka qita'il lail al-mudlim, kata Nabi. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti kegelapan malam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pada waktu pagi seseorang beriman tapi sore hari dia kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore hari dia beriman tapi pagi hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, ini di masa Nabi sudah ada, yaitu orang-orang munafik. Tapi di akhir zaman, jamaah rahimakumullah, akan ada orang yang pagi hari beriman tapi sore harinya sudah kafir. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ya, insyaallah kita lanjut pekan depan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.